Timnas Belanda sudah mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil untuk melakoni laga Piala Eropa. Namun ada beberapa pemain asal Belanda yang punya darah Indonesia harus terpinggirkan. Belanda telah mengumumkan daftar pemain yang akan menjalani jeda internasional pada bulan Maret ini. Nama-nama tenar seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, hingga Cody Gakpo kembali memperkuat skuad Der Oranje. Sementara satu pemain keturunan Indonesia, Tijani Reijnders yang saat ini memperkuat AC Milan juga mendapatkan kesempatan memperkuat Belanda. Reijnders menjadi satu-satunya pemain keturunan Indonesia yang dipanggil memperkuat timnas Belanda. Dengan begitu masih banyak pemain keturunan Indonesia yang belum mendapat tempat di skuad timnas Belanda. Tentu saja ini bisa jadi kesempatan buat PSSI merayu pemain keturunan yang tersingkir dari timnas Belanda. Para pemain keturunan berlevel grade A bisa ditawarkan untuk menjalani naturalisasi demi bisa bermain bersama timnas Indonesia. Lantas siapa saja pemain grade A yang tersingkir dari timnas Belanda dan bisa didekati Indonesia? Berikut daftarnya. Pascal Struijk saat ini membela tim Premier League Leeds United. Meskipun masih berusia 25 tahun, Struijk sukses masuk dalam tim utama Jesse Marsch musim ini sebagai bek tengah. Berikut ulasan lengkapnya. Pascal Struijk merupakan pemain berdarah Indonesia yang cukup sukses di Premier League bersama Leeds United. Kakek dan nenek dari ayah Struijk merupakan orang yang berdarah Indonesia. Banyak pemain berdarah Indonesia yang memulai karirnya di Liga Belanda termasuk Pascal Struijk. Bek tengah dengan postur 190 cm ini mengawali karir sepak bolanya bersama tim muda ADO Den Haag selama satu musim. Peningkatan karir Struijk terjadi ketika dia diboyong tim muda Ajax Amsterdam 2016-17 sebelum akhirnya direkrut Leeds United satu musim setelahnya. Struijk baru masuk tim inti Leeds United pada musim 2019-20 saat masih dilatih Marcelo Bielsa. Sejak promosi ke tim utama, Struijk sukses menampilkan permainan yang memukau. Lebih dari 2 musim pasca promosi, Pascal Struijk yang memiliki darah Indonesia bisa saja membela timnas merah putih dengan skema naturalisasi. Namun Struijk tidak memilih Indonesia mengingat tidak akrab dengan negara Asia Tenggara ini. Selain Indonesia, Struijk juga berkesempatan untuk membela timnas Belgia. Struijk sendiri lahir dan tinggal selama 3 tahun di salah satu kota di Belgia bernama Antwerp. Namun di usia 3 tahun, orang tua Struijk memutuskan pindah ke Den Haag dan membesarkan anaknya di sana. Besar di Den Haag membuat Struijk akhirnya masuk ke akademi sepak bola kota tersebut. Riwayat Struijk yang lahir di Belgia membuat pelatih Roberto Martinez sempat mengamati potensi bek tengah Leeds United ini. Martinez bahkan sangat menginginkan Struijk ada di skuadnya saat kualifikasi Piala Dunia zona Eropa musim lalu. Namun sayangnya, minat Martinez terhadap Struijk harus bertepuk sebelah tangan. Pemain yang besar di akademi klub Liga Belanda tersebut memilih tim Oranje sebagai tempatnya mengabdi di sepak bola. 2. Mies Hilgers. Pemain asal klub FC Twente, Mies Hilgers juga diketahui merupakan pemain diaspora yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Bahkan pada 2022, PSSI sudah melakukan pendekatan awal untuk bisa menjadikannya sebagai WNI. Sayangnya, hal itu gagal terrealisasi. Menurut mantan exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, Mies Hilgers tak diizinkan oleh orang tuanya untuk bisa berseragam merah putih. Akan tetapi, Mies Hilgers sempat membantah alasan tersebut dan mengaku masih menunggu panggilan timnas Belanda. 3. Kevin Dix. Berikutnya, ada bek tengah andalan FC Copenhagen, Kevin Dix, yang juga ingin membela timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu bahkan sudah dimasukkan Sintayong ke daftar pemain yang diinginkannya bersamaan dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh. Akan tetapi, proses naturalisasi Kevin Dix gagal dilanjutkan, sebab ia tidak mendapat izin dari orang tuanya. Jika Kevin Dix berhasil dinaturalisasi, dirinya dapat diandalkan sebagai wingback, fullback kanan atau bek tengah timnas Indonesia. Jajaran kepelatihan timnas Prancis U23 yang dipimpin Thierry Henry akan menyaksikan langsung laga playoff antara timnas Indonesia U23 dan Gini,
yang merupakan pertandingan penentuan satu tiket Olimpiade 2024. Prancis tertarik untuk memantau potensi lawan mereka di Olimpiade dan media-media Prancis telah mengabarkan hal ini sebelum pertandingan yang akan digelar pada Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Sports.fr melaporkan optimisme bahwa staf kepelatihan Prancis U23, yang dipimpin oleh Thierry Henry, akan hadir dalam laga play-off antara timnas Indonesia U23 dan Guinea. Kemungkinan besar, Henry atau anggota stafnya akan berada di sana untuk mengamati pertandingan tersebut. Kehadiran staf dari timnas Prancis U23 dalam pertandingan ini akan menjadi langkah persiapan penting untuk menghadapi laga selanjutnya di Olimpiade, ungkapnya. Pantauan Prancis terhadap pertandingan antara timnas Indonesia U23 vs Guinea U23 sangatlah wajar. Pemenang laga akan bergabung dengan Prancis di grup A Olimpiade 2024, bersama dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru. Pertandingan play-off berlangsung di Clairefontaine, markas timnas Prancis, memudahkan Thierry Henry untuk mengamati dengan baik. Menurut laporan dari RMC Sports, staf timnas Prancis akan siapapun yang lolos akan langsung tergabung di grup A Olimpiade Paris 2024. Mereka akan bersaing dengan tuan rumah Prancis, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Cabang olahraga sepak bola putra Olimpiade 2024 akan berlangsung pada tanggal 24 Juli sampai tanggal 9 Agustus. Timnas Indonesia U23 sendiri terpaksa harus melalui babak play-off untuk mendapatkan tiket tampil ke ajang Olimpiade 2024 Paris. Sebab skuad besutan Shin Tae-yong ini gagal menempati peringkat 3 terbaik di ajang Piala Asia U23. Gelandang klub Liga Turki Navaronefor ingin perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Meski kini sudah berusia 32 tahun, mantan pemain Vitesse Arnhem itu menilai memiliki fisik prima sehingga masih dapat membantu timnas Indonesia. Gebrakan yang dilakukan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terdengar sampai Eropa. Sejumlah pemain keturunan Indonesia berbondong-bondong tertarik memperkuat timnas Indonesia yang pelan-pelan mengalami perbaikan performa. Salah satu pemain yang tertarik membela skuad Garuda adalah Navaronefor. Nama Navaronefor mulai disebut pencinta sepak bola nasional pada awal 2010-an. Saat itu, nama Navaronefor kencang dikabarkan bakal dinaturalisasi oleh PSSI, namun tak kunjung berhasil. Secara pengalaman, Navaronefor memiliki karir yang panjang di Belanda. Ia sempat 5 tahun 2011 sampai tahun 2016, membela klub kasta teratas Liga Belanda, NEC Nijmegen. Setelah itu atau pada tahun 2016 sampai tahun 2020, Navaronefor memperkuat klub Liga 1 Belanda lain, Vitesse Arnhem. Setelah meninggalkan Vitesse pada musim panas 2020, Navaronefor berkelana ke sejumlah negara. Sebut saja Siprus dan Austria, hingga akhirnya pulang lagi ke Belanda SC Cambuur, dan berkelana lagi di Turki bareng Bandırmaspor, klub yang sedang berjuang promosi ke Liga 1 Turki musim depan. Berhubung lama mentas di Belanda, statistik Navaronefor juga paling menonjol bersama NEC Nijmegen dan Vitesse. Navaronefor tercatat mengemas 14 gol dan 15 assist dari 135 pertandingan bersama Vitesse. Ia juga mencatatkan 17 gol dan 27 assist dari 167 pertandingan bareng NEC Nijmegen. Sementara di musim ini, Navaronefor mencetak 3 gol dan 3 assist dari 26 pertandingan. Tentu saya terbuka untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Saya sangat menghargai dukungan dari supporter Indonesia, yang terus-menerus memberi support kepada saya, kata Navaronefor, mengutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Tentunya saya punya juga keluarga di sana Indonesia. Saya ingin mereka bangga dan orang-orang Indonesia juga. Kalau itu terjadi, saya akan memberikan 1000% untuk Indonesia, lanjutnya. Ia juga mempromosikan dirinya. Meski sudah berusia 32 tahun, Navaronefor mengaku masih memiliki fisik yang prima. Saya mempunyai pengalaman banyak dan bisa membantu pemain-pemain di sana. Percayalah, saya masih bisa mengeluarkan performa terbaik di tim saya, dalam lari jarak jauh juga. Jadi umur bukan masalah, tutupnya.